Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dwanita dari kelas 11 MIPA 2 absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ilmu medan dan kompas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dwanita dari kelas 11 MIPA 2 absen 36 akan mempresentasikan mengenai ilmu medan dan kompas. Ilmu medan adalah ilmu yang mempelajari susunan lapisan kulit bumi dan air untuk menentukan posisi atau letak suatu tempat dan memastikan benar atau tidaknya arah perjalanan. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang diproyeksikan ke dalam bidang datar dengan perbandingan atau perkecilan tertentu yang dinamakan kadar atau skala, dengan maksud agar si pemakai atau pengaplikasi mempunyai gambaran atau bayangan mengenai suatu medan. Jenis peta. Yang pertama, peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menyajikan data-data atau informasi dari suatu konsep tertentu, baik kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya adalah peta geologi, tata guna lahan, dan sebagainya. Kedua, peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan tempat-tempat di permukaan bumi berdasarkan ketinggiannya yang dinyatakan dalam bentuk garis-garis kontur, di mana satu selang garis kontur memiliki nilai dari suatu ketinggian. Bagian-bagian peta. Yang pertama ada judul peta. Judul peta adalah identitas daerah yang tergambar pada peta. Umumnya dituliskan nama daerah atau identitas yang paling menonjol. Yang kedua ada petunjuk arah. Petunjuk arah berisi simbol arah mata angin, bertujuan untuk mengetahui arah pada peta seperti utara, selatan, timur, dan barat. Yang ketiga ada legenda. Legenda peta berguna untuk menjelaskan mengenai keterangan simbol-simbol yang terdapat pada peta. Yang keempat ada skala. Skala menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Macam-macam skala yaitu skala angka, garis, dan verbal. Yang kelima yaitu simbol. Simbol peta berupa gambar tanda pada peta yang berfungsi untuk mewakili keadaan sebenarnya. Yang keenam ada inset. Inset merupakan sebuah peta berukuran kecil dan lebih detail yang disiapkan pada peta utama. Ketujuh yaitu sistem koordinat. Cara untuk menyatakan suatu kedudukan titik pada bidang atau terhadap dua garis bilangan sistem koordinat pada peta dapat dinyatakan baik terhadap bidang proyeksi grid maupun elipsoid atau gradisual. Yang ke-8 yaitu titik triangulasi, adalah suatu titik yang merupakan pilar atau tonggak yang menyatakan tinggi mutlak suatu tempat dari permukaan. Macam-macam peta. Yang pertama ada peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menyajikan data-data atau informasi dari suatu konsep tertentu, baik kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya peta geologi, tata guna lahan, dan lain-lain. Yang kedua ada peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan tempat-tempat di permukaan bumi berdasarkan ketinggiannya yang dinyatakan dalam bentuk garis-garis kontur, di mana satu selang garis kontur memiliki nilai dari suatu ketinggian. Selanjutnya yaitu kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas memberikan rujukan arah tertentu sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Macam-macam kompas. Yang pertama ada kompas sederhana. Kompas sederhana fungsinya hanya sebagai penunjuk arah yang bekerja dengan pengaruh gaya magnet. Yang kedua, kompas bidik. Kompas bidik dipakai dengan cara membidikkan kompas secara langsung pada sasaran untuk membaca sudut sasaran pada skala kompas. Yang ketiga, kompas silva. Jika ada kebutuhan untuk membaca peta secara langsung dan menghitung, diperlukan kompas silva atau orienteering. Kompas ini dipakai dengan cara diletakkan di atas peta topografi sehingga badan kompas dibuat transparan. Kompas silva mempermudah perhitungan dalam membaca peta.
Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian kompas. Secara garis besar, kompas terdiri dari yang pertama dial. Dial yaitu permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Yang kedua visir. Visir yaitu pembidik sasaran. Kaca pembesar untuk membaca pada angka. Jarum penunjuk, skala penunjuk, dan alat penggantung. Alat penggantung dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.